Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Afianinas. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing sama dua orang terdekat aku, yaitu ada Kak Syafa dan Inas. Coba langsung aja say hi ke kamera. Halo. Oke, langsung aja ya. Aku mau nanya dulu nih. Kalian tahu nggak sih pedoman 4 sehat 5 sempurna? Tahu. Tahu. Nah, ternyata pedoman itu tuh udah nggak berlaku loh karena udah nggak sesuai sama perkembangan iptek dalam bidang gizi. Nah, sekarang aku mau ngenalin nih 10 pedoman gizi seimbang. Jadi ini tuh pedoman gizi seimbang yang baru. Langsung aja ya kita mulai. Yang pertama yaitu membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi makanan pokok ini yang kaya akan karbohidrat ya. Jadi yang pertama contoh dari makanan pokok ini tidak harus nasi ya, bisa juga berupa jagung, roti, ubi, dan jenis serealia lainnya. Kemudian yang kedua itu ada membatasi konsumsi pangan pangan yang manis, asin, dan berlemak. Nah, kita tuh harus mengontrol apa yang kita konsumsi karena kadar yang berlebihan dari gula, garam, maupun lemak itu bisa menimbulkan efek merugikan bagi tubuh dan juga dapat memicu berbagai penyakit. Nah, tentunya nggak baik kan untuk kesehatan tubuh. Kemudian, yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Nah, contohnya apa aja sih dari aktivitas fisik ini? Bisa berupa melakukan olahraga dan kegiatan lainnya. Kenapa sih olahraga itu penting? Karena di antara manfaatnya yaitu dapat memperkuat otot jantung, dapat menurunkan tekanan darah, dan tentunya membuat tubuh lebih bugar dan sehat. Kemudian berikutnya ada membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, contohnya apa aja sih lauk pauk yang mengandung protein tinggi? Ada misalnya telur, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Nah, kandungan protein itu sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan membangun sel-sel dan jaringan tubuh yang baru. Selanjutnya ada mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Ini juga penting banget kan, apalagi di tengah pandemi kayak gini, kita harus sering cuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Kemudian selanjutnya ada membiasakan sarapan pagi. Nah, ini nih sering terlewat juga karena mungkin alasannya kayak tidak sempat atau lain sebagainya. Nah, kenapa sih sarapan itu penting banget? Karena sarapan ini ibarat bahan bakar yang menyediakan energi bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Selain itu, sarapan juga dapat meningkatkan konsentrasi loh. Apalagi bagi kita nih, pelajar yang butuh banget yang namanya konsentrasi supaya tetap fokus menyimak materi. Bener nggak sih? Ya, benar banget. Kemudian selanjutnya, membiasakan minum air putih yang cukup dan aman tentunya. Kalian tahu nggak anjuran untuk mengonsumsi air putih itu seharinya berapa? Berapa 8 banyak? gelas. Bener banget. Jadi, usahakan itu kita minum air sebanyak 8 gelas sehari. Karena kalau misalnya kita kekurangan air, itu bisa menyebabkan dehidrasi dan juga menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh kita. Selanjutnya, yaitu banyak memakan buah dan sayur. Kenapa sih penting banget makan buah dan sayur? Karena di dalamnya itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh kita, serta mengandung serat yang tinggi juga nih untuk pencernaan kita. Jadi bagus banget tuh. Selanjutnya, yaitu membiasakan membaca label
pada kemasan pangan. Nah, ini ntar aku akan jelasin lagi lebih lanjut. Dan yang terakhir ada mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu label makanan. Nah, label makanan ini mencakup gambar dan seluruh keterangan yang ada pada pangan. Apa aja sih yang perlu diketahui? Yang pertama, yaitu merek dagang. Kemudian yang kedua ada nama produk, terus daftar bahan yang digunakan atau komposisinya. Jadi biasanya bahan-bahan apa aja yang digunakan itu kita harus perhatiin ya, baik-baik. Terus ada juga pesan kesehatannya. Kemudian ada keterangan isi atau beratnya, jadi kayak berat bersihnya gitu. Kemudian ada keterangan tentang halalnya. Selanjutnya ada informasi nilai gizi, terus nama dan alamat yang memproduksi, dan kita juga perlu memperhatikan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsanya nih. Supaya makanan yang kita makan tuh benar-benar masih layak gitu untuk dimakan. Dan juga perlu banget nih kita perhatiin izin edarnya, nomor izin edarnya. Nah, ini ada sekilas tentang cara membaca informasi nilai gizi. Nah, yang pertama ini, umumnya informasi nilai gizi suatu produk berdasarkan pada satu kali penyajian. Jika mengonsumsi produk tersebut lebih dari satu kali penyajian, maka kontribusi jumlah asupan kalori dan semua nutrisi yang ada dalam produk tersebut akan lebih tinggi. Jadi di sini tuh jumlah sajian per kemasan menunjukkan banyaknya porsi dalam suatu pangan itu. Misalnya di sini ada jumlah sajian per kemasannya 2, berarti dalam pangan ini bisa digunakan untuk 2 kali dikonsumsi atau 2 porsi gitu. 2 kali makan. Kemudian di sini ada kandungan lemaknya dalam 1 kali penyajian. Jadi kalau misalnya untuk 2 kali penyajian atau 2 porsi kayak gini, serving size-nya berarti tinggal dikali 2 aja untuk dapat lemak totalnya. Terus di sini juga ada persen AKG, yaitu merupakan informasi mengenai kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan sehari-hari. Jadi misalnya di sini 4%, itu merupakan kandungan lemak dalam pangan tersebut, yaitu memberikan sebanyak 4% terhadap kebutuhan tubuh kita. Terus yang lain juga sama ya, kayak kandungan natrium, kalium, dan lain-lain. Selanjutnya ada pedoman isi piringku. Jadi di sini ada contoh visualisasi dari isi piringku yang ideal. Di sini tuh jumlah makanan pokok dan sayuran itu kurang lebih sama ya kayak gini. Kemudian di sini ada lauk pauk dan buah-buahan. Jadi kalau bisa porsinya seperti ini. Terus diimbangi dengan cuci tangan, pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, dan minum air 8 gelas sehari. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Makasih ya udah menyimak materi ini. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.